Ya, saudara pendengar, saat ini saya sedang berada di lahan persawahan masyarakat di Desa Baliloko untuk memantau kondisi persawahan dan juga memantau kondisi irigasi yang banyak dikeluhkan masyarakat dari tahun ke tahun, di mana irigasi saat ini mengalami kerusakan dan hanya dibantu dengan pipa pengairan. Dan menurut masyarakat setempat bahwa pipa pengairan ini tidak atau belum memadai untuk kemudian menyalurkan sumber air ke sejumlah persawahan yang ada di wilayah ini. Dan saudara, untuk lebih seperti apa situasi dan kondisi daripada irigasi itu sendiri, kami juga akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Desa Baliloko sebagai pemangku wilayah di desa ini yang memiliki masyarakat, di mana ternyata masyarakatnya adalah masyarakat petani. Selamat sore Bapak Umbu. Selamat sore Pak Jerry. Ya, Bapak Umbu, bagaimana dari tahun ke tahun ini masyarakat banyak mengeluhkan terkait tentang kapasitas irigasi, di mana irigasi ini juga tadi terlihat bahwa hanya dibantu dengan pengairan dengan pipa karena terjadi patahan. Nah, apa yang menjadi persoalan dasar sehingga kemudian masih banyak sawah yang belum ditanam pada saat ini? Ya, persoalan yang kami hadapi Pak Jerry, bahwa kami punya daerah ini seharusnya bisa kami tanam 3 kali, tapi karena kemarin dibantu dari pemerintah provinsi hanya pipa yang 10 dim, sehingga itu kami mohon di Lahi Karoka itu supaya diganti, bikin talang air sesuai dengan debit yang seharusnya dari Lahi Karoka, sehingga dia tidak meluap kembali ke kali, dan dia juga kembali ke Lahi Bewa. Ya. Bewa ini tempat penyaluran air atau daerah yang kemudian membutuhkan penyairan air, Bapak? Lahi Bewa itu pintu air yang terakhir dari saluran irigasi yang ada di Desa Hupumada. Kalau katakanlah saluran irigasi ini sudah disalur sudah dengan kapasitas yang memadai. Nah, apakah persawahan di masyarakat ini sudah akan terlayani dengan baik? Ya, kalau dirubah dia punya debit sesuai dengan besaran saluran irigasi yang ada, maka di sini pasti kami akan 3 kali untuk panen setiap tahunnya. Karena untuk mengairi sekitar 4.000 hektar yang ada di wilayah saya. Berapa banyak berapa besar debit air yang kemudian dari selokan yang patah itu ke pipa, Bapak, sehingga kemudian terjadi peluapan dan tidak maksimalnya pengairan air ini? Itu hanya 20 dim yang ada. Yang sekarang yang debit airnya itu dia bisa mencapai 40 dim sampai 50. Begitu Pak. Jadi Pak Ombo, ini dibutuhkan peningkatan perhatian oleh pemerintah daerah provinsi melalui Dinas PUPR yang memiliki gawe untuk di bidang irigasi untuk peningkatan kapasitas daripada irigasi sendiri. Ya, betul, kami sangat mengharapkan sekali dari Dinas Provinsi untuk datang tinjau secara langsung sehingga mengetahui persoalan-persoalan yang kami hadapi di wilayah desa kami ini. Dan juga Kecamatan Wanukaka, baik itu Desa Rewarara sampai Desa Hupumada dan kami Desa Baliloko. Jadi ada beberapa desa semua yang kemudian masyarakatnya sebagai pekerja sawah yang berdampak terhadap irigasi ini, Bapak? Ada desa semua, ada 8 desa itu yang memiliki sawah di wilayah sini. Baik itu Wehura juga, Pahola juga ada, Rewarara, Parirara, Taramanu, dan Katikiloku serta Anawolu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jerry. Ya pendengar, saat ini pada kesempatan yang sama saya sedang berada di Bendung Laikanino,
di mana bendungan ini merupakan tempat penampungan air yang kemudian mengairi sejumlah irigasi persawahan di Kecamatan Wanokaka. Dan saat ini saya sudah berada bersama dengan Kepala Desa Rewarara yang akan menjelaskan terkait tentang kondisi Bendung Lekaninu ini yang baru saja juga terkuras, kemudian sudah dipadatin oleh tumpukan tanah yang kemudian menghambat perluasan pengembangan daripada bendung itu sendiri. Nah, Pak Kades, iya, selamat sore Pak Kades. Sore. Pak Kades, terkait tentang bendung ini, bagaimana harapannya untuk kemudian perluasan dan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan untuk kemudian itu bisa ditingkatkan kapasitas daripada bendung itu sendiri? Yang pertama, sejak dibangun, pemanfaatan air ini selalu berfungsi, selalu jalan. Namun untuk khusus di penampungan airnya, secara ini tidak menjadi perhatian utama. Sehingga semakin lama sejak tahun 95 kami sudah berumuran SD, itu mulai dari situ pengerukannya tidak ada lagi. Sehingga semakin tahun timbunan tanah lumpur semakin tinggi, sehingga bendung ini tidak mampu menampung air. Bertepatan tahun ini curah hujan dan cuaca yang tidak mendukung, sehingga hampir kami pastikan semua petani yang ada di Kecamatan Wanokaka ini kesulitan air. Dengan mempertimbangkan bekerjasama dengan Bades Baliloko, bahkan ikut terlibat pemerintah daerah untuk kami melaksanakan swadaya murni yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat pemanfaatan air. Dan itu kami bersyukur pemerintah daerah membantu kami untuk pengerukan menggunakan alat berat EXA, sehingga air yang kami buang, yang terbuang ke kali ini kami tutup lagi sehingga debit air semakin besar untuk dapat digunakan. Dan sampai saat ini petani kami juga sudah menggunakan. Itu masih dalam swadaya dan belum menjadi. Pak Kades, berapa luas sebenarnya bendung ini yang perlu untuk pengerukan lebih lanjutan? Ya, memang kami berharap kemarin dari bendung, dari bantalnya ke situ, ke atasnya bendungan ini, kami minta 20 meter dari pemilik. Namun data kami juga menjadi acuan untuk memperluas ini, sehingga kami tetap melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait. Karena jujur ada juga petani-petani di sini yang sudah merasa memiliki dengan data yang kami belum pastikan, yang menjadi milik bendungan. Ini masyarakat setempat bersama Bapak Desa di sini mengharapkan untuk kemudian ke depannya ini ada pengerukan dan pengeluasan daripada bendung Lekaninu ini ya. Itu harapan paling utama. Kami mau jujur, di setiap musrenbang des kami jadikan P1 khusus kami di desa, dengan mengharapkan desa-desa yang lain juga mengikuti usulan kami untuk menjadi prioritas. Namun apa daya kami, karena ini harus dibangun oleh pemerintah provinsi, tidak diizinkan untuk desa, sehingga kami tetap berharap perhatian pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat. Untuk kali ini sangat berharap, malah kami mau buat permohonan langsung melalui desa-desa yang dilayani, karena kami tahu bendung ini akan menghidupkan Sumba Barat, karena lumbung pangannya, lumbung berasnya ada di Wanokaka, yaitu yang diairi oleh bendung Lekaninu. Iya, oleh bendung Lekaninu. Ya, pendengar, itu tadi sekilas wawancara bersama dengan Kades Rewarara yang menjelaskan terkait tentang harapan mereka bahwa perhatian pemerintah provinsi ke depannya itu untuk perluasan dan pengembangan daripada bendung Lekaninu ini diharapkan untuk dapat dibantukan agar bisa memiliki debit air yang lebih besar lagi dan daya penampungan yang lebih besar untuk kemudian bisa menyalurkan sejumlah persawahan ini melalui irigasi yang ada. Dan tadi juga kita sudah bincang dengan Kepala Desa Baliloko bagaimana harapan-harapan terkait tentang penguatan dan peningkatan kapasitas daripada bendungan dan juga daripada irigasi yang ada di sini.
masih naik ke tanah. Naik ke tanah Ya, dari sini dari sini. kita gotong royong yang sawah sini. Iya. Masalah tertimbun ikan, sudah dari tahun 95 yang untuk ini saluran ini. Ya. Semua desa bisa kena. Iya. Dari sini sampai Kayak ke Paringgara sampai Wehura. Berapa kilometer ini? belasan. Iya, belasan. Belasan kilometer. Sampai di Wehura. Iya. Masuk dalam. Iya. Tapi di atas bagi rampir ya? Iya, tersumpat juga. Ya, baik saudara pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Desa Baliloko yang menjelaskan terkait tentang harapan masyarakat di petani di desa sekitar Baliloko ini yang menggarap persawahan, di mana mereka saat ini tuh mengalami masalah daripada pengairan air akibat irigasi yang mengalami kerusakan dan penyalurannya kurang maksimal. Demikian dapat kami hadirkan dari Desa Baliloko, Kecamatan Wonokaka, Kabupaten Sumba Barat. Kami kembalikan ke studio.